dia punya 1001 macam formulasi kata. Kalau ibu dia bilang nggak ada lagi laki-laki di rumah ini, kita kan tersinggung. Nggak ada yang tak sampaikan. Dan laki-laki di rumah itu yang pertama, kita belum bergerak tak sampainya kan. Nanti sebentar lagi dia bilang, gimana bapak kalau kita sewa orang untuk ambil sampah? Oh, kita makin tinggi itu kemarahan. Makin sambil jengkel kita angkat juga kan. Begitu kita pergi di belakang dia tertawa karena kalau dia punya bahasa itu yang menjelaskan kita. Kadang-kadang dia tidak bermaksud mau melecehkan kita, bukan. Tapi itulah kata yang membuat kita tergerak harga diri kita. Kita bilang, saya laki-laki, saya bisa urus ini semua. Dan akhirnya kita pergi. Tapi tujuannya sudah tercapai kan? Biar kita jengkel, kita pergi juga kan. Kadang-kadang saya tanya, kalau malam suara siapa yang terakhir sebelum tidur bunyi? Ibu-ibu apa yang dia bilang? Pak, kunci pintu depan. Siapa yang disuruh kunci pintu depan? Cek kunci. Siapa? Kita kan? Kita. Sedangkan kita ini bapak-bapak, kita ini kalau tidur, menurut penelitian, waktu kita tidur itu 70% listrik di otak kita off. Makanya kalau kita tidur di bawah itu marah jengkel sekali. Ini sudah off semua, ini mesti dihidupin lagi orang itu. Listrik kita udah padam nih 70%, udah siap berlayar. Dibangunin. Pintu depan dulu. Nah itu kadang jengkel kan. Ya buka pintu kamar, keluar sebentar, masuk aja. Udah, baru udah sampai pintu depan. Yang penting kita udah bergerak, udah yakin nih. Padahal kita bilang, tadi aku sudah kunci. Nggak cek lagi lah, jengkel sekali. Ya supaya dia tenang, ya kita keluar aja sebentar, balik lagi. Sudah. Padahal kita nggak sampai di pintu juga. Kita kunci, kita tahu udah terkunci. Dia hanya mau diyakinkan dengan apa? Gerakan kita. Kita bangun, kita keluar. Udah tanam dia. Bagaimana bapak? Kadang-kadang saya marah. Harta apa juga dalam rumah ini? Dia sudah terkunci, mau pencuri masuk ambil aja. Tapi ibu-ibu itu berpikir tentang kenyamanan di rumah. Bukan soal harta hilang, bukan. Dia mau nyaman itu dia. Jadi kalau rumah itu berantakan, dia tidak nyaman. Kita bisa cuek, dia nggak bisa. Makanya saya bilang identitas diri mereka itu ada di rumah. Kalau rumah tertata rapi semua itu kebahagiaan dia. Kita mah biasa aja. Kita di luar. Jadi sekarang kan Tuhan itu ajaib, luar biasa. Makanya 1 menteri luar negeri, 1 menteri dalam negeri. Ini harus bisa kerjasama. Nah, membangun kerjasama ini kan perlu juga komunikasi. Kemarin kita udah bicara komunikasi. Bagaimana kita bicara? Apa yang kamu paling tidak suka dari saya? Harus juga bicara. Biar dia ngomong. Nanti kita iya. Sekarang dibalik. Nanti dia tanya. Kalau dari pihak kita bicara juga. Maka ada nasihat praktis. Kalau suami pulang kantor 15 menit, 30 menit pertama jangan ada bicara. Biarkan dia masuk. Siapa? Jangan hanya laporan-laporan itu di hutan khusus itu nanti. Dan seringkali itu 15 sampai 30 menit pertama ini setelah pulang itu banyak konflik terjadi di sini. Nah ini mesti syarat bahan kita sama ya, mesti saya juga ngomong sudah. Sehingga pulang kita lebih baik lagi ya. Kita pulang capek untuk mereka dia ngomong. Tapi hebatnya kalau bapak-bapak, walaupun begitu bapak masih bisa tenang, itu berarti sudah menang. Itu saat teduh di saat ribut, dia dari ribut kita tenang. Oke. Sampai di sini saya mau dengar sharing pengalaman bapak-bapak. Seperti apa? Apakah apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang real yang dialami atau apa? Boleh sharing. Bagaimana Pak Adi? Ya, saya lihat untuk partai yang ada. Ya kita harus belajar banyak. Yang seperti Bapak tadi terakhir, bicara yang nanti dulu.
saya menahan kurang capek kan, bisa nggak nanti? Dan nanti memang itu terjadi kemudian berubah. Memang semua mesti dikomunikasikan dan belajar untuk berdahan diri. Betapa sulit untuk kita lagi ego, ya, pengen menang sendiri. Kita pakai logika, perempuan pakai hati. Contoh satu bicara tadi di WA, dia suka bilang, kalau saya lah, perlu habis mantu, telepon aja. Nah, kemarin kita kesini di mobil, anak-anak saya di Bali. Tapi kalau saya kan WA, langsung balas satu di sini di Jambi. Yang 2 hari, WA aku balik terus. Saya bilang salah hati. Cinta bertemu sebelah tangan anak-anak enggak bayar sih. Enggak lah, masih mungkin. Tapi kalau saya sudah coba. Nah, itu perbedaan yang harus kita bawa kalau kita udah paham. Itu misteri yang sampai sekarang nggak bisa dibuka semua atau terbuka semua. Nah, thank you Pak. Jadi mengalah itu bukan kalah. Kadang-kadang mindset kita, mitosnya itu kalau mengalah sama dengan kalah. Enggak. Jadi bapak-bapak itu kalau pertanyaannya itu kalau ada apa itu komunikasi dulu, selalu ditanya polisi. Jadi intinya apa? Kalau ngomong udah ditanya intinya apa? Kan gitu kita yang gitu. Kalau ibu-ibu lain, kamu nggak punya perasaan. Ya, kalau aku punya perasaan, lah batu batang pisang aku lah nggak punya perasaan. Tapi itu tuduhan-tuduhan itu sebenarnya ada komunikasi nggak sampai. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak? Iya, itu kenyataan yang ada. Kalau kami biasa karena istri di Jakarta untuk balik, berarti saya harus pasang telinga panjang karena nanti dia akan mulai. Apalagi beda budaya ya. Dia kan biasa karena dia sendiri Kristen mengalami banyak Orang hubungan Timur bersamaan dengan yang Muslim yang mayoritas segala macam. Ini cerita ini sangat panjang Pak, selama seminggu. Saya tahu itu dikali aja tuh kuotanya masih banyak tuh. Gitu. Nah, tapi puji Tuhan makin belakangan ini saya makin nangkap. Memang intinya hanya mau didengarkan aja. Dia sampaikan. Pokoknya saya dengar. Udah mah, saya tanya dulu ya sebentar ya. Nanti akhirnya dia ngerti. Oh suamiku udah kelamaan dengar. Saya kita bisa tidur. Gimana Pak Tris? Ya, ini orang Jawa sama orang Batak. ya kenyataan sih Pak. Apalagi saya beda 7 tahun ya, istri saya lebih tua 7 tahun. Jadi itu jadi sesuatu yang saya kaget di awal-awal pernikahan juga. Dan juga sampai sekarang kadang-kadang masih terbawa-bawa seperti itu ya. Jadi ya akhirnya saya juga harus lebih menyesuaikan. Dia juga banyak berubah juga. Jadi itu tantangan tersendiri. Orang Jawa ketemu orang Batak nada tinggi, do tinggi, saya do rendah. Jadi itu jadi kadang korslet di situ. Suara dari atas dari bawah beda gitu. Jadi ya itu tapi ya dinamika yang memang kami hadapi dalam perjalanan 18 tahun bersama. Ya, sudah lewat krisis ya. Penelitian pada umumnya perceraian terjadi pada 10 tahun pertama pernikahan. 5 tahun pertama itu goncangan paling keras. Maka saya memberi masukan ke gereja-gereja, jangan hanya ada pastoral pranikah, konseling pranikah, ada konseling pos nikah. Jadi 3 bulan setelah pernikahan bisa dipanggil orang pasangan. Apa yang terjadi di 3 bulan? Jangan tunggu nanti mereka udah rencana mau cerai baru kita masuk di situ. Kadang-kadang udah terlambat gitu. Jadi apa itu konseling pos nikah itu mungkin perlu diperhatikan gereja-gereja. Jadi paling lambat 3 bulan setelah pernikahan boleh diundang bertemu dengan pendeta. Apa yang terjadi 3 bulan ini sehingga kita masukkan sebelum dia menjadi runyam. Jadi 5 tahun pertama itu biasanya goncangan paling keras terjadi di situ. Karena semua yang ditutup-tutupi waktu pacaran akan keluar semua di situ.
Situlah benturan yang biasanya lebih keras. Kemudian banyak juga perceraian terjadi di situ. Nanti kalau 5/10 mulai lebih teduh. Kalau dia sudah lihat 10 biasanya lebih nyaman. Jadi itu pengecualian anomali aja kalau sudah di atas 10 tahun lalu cerai. Itu ada kejadian istimewa. Daripada umumnya penelitian seperti itu. Jadi gereja kita di Indonesia, saya nggak tahu bapak-bapak punya program di gereja ya. Kalau di Amerika semua itu tertib. Jadi ada konseling pranikah, sebelum menikah itu mereka dikonseling beberapa waktu. Itu konseling, deep counseling, bukan hanya bicara-bicara ya, konseling mendalam. Semua dibicarakan di situ. Lalu nanti setelah itu 3 bulan setelah pernikahan ada lagi konseling berikut, follow up. Apa yang terjadi selama 3 bulan? Mereka dikasih ruang untuk bertanya. Apa yang kamu alami? Mereka boleh bertanya. Lalu itu dikomunikasikan. Oh, begini ya. Lalu dikasihlah. Nah, bagaimana menghadapi seperti begini? Ya, kita membantu memberikan solusi-solusi praktis. Apa yang terjadi? Nanti 6 bulan kemudian bertemu lagi. Apa yang terjadi? Sudah dipraktekkan yang lalu? Bagaimana? Oh, sudah lebih baik Pak. Puji Tuhan kami senang dan seterusnya. Nanti setelah punya anak pertama perlu juga konseling. Karena biasanya begitu anak pertama datang, kadang-kadang suami-suami itu cemburu sama anaknya. Istrinya lebih banyak urus anaknya, tidak lagi urus suaminya kan. Itu juga ada goncangan juga itu. Maka itu perlu juga ada percakapan pastoral bicara dengan pasangan itu. Ini sekarang hanya bikin aminnya saja aku dulu masih dibikinin kopi, sekarang aku disuruh bikin sendiri. Nah itu psikologi ya, itu perkembangan yang terjadi. Ya tanpa itu pun kita bisa jalan, tapi lebih banyak hancur-hancuran juga, banyak benjolnya. Tapi kalau disiapin gereja masuk di situ, itu mungkin lebih baik. Sehingga anak jangan jadi korban dulu. Anak juga sejak bayi secara psikologi perkembangannya lebih sehat. Kalau orang tuanya juga sehat. Nah, kalau enggak nanti pengaruhnya banyak. Saya pikir dalam hal ini keluarga di Amerika itu lebih itu ya. Saya kalau lihat mereka bagaimana saya iri juga. Kalau saya nggak dapat, saya nggak dapat seperti itu. Dari kecil sudah dipukul sampai SMA. Orang-orang kok. Maka itu kalau kita lihat anak-anak itu terhadap orang tua itu beda sekali. Ya kan itu didikan, pola asuhnya itu. Gereja juga masuk di dalam mengintervensi, menolong keluarga-keluarga ini bisa terjaga dengan baik. Kan masa depan gereja itu ada di keluarga. Kalau keluarga berantakan ini. Nah, setan tahu bikin dosa gereja itu mulai dari keluarganya. Perceraian, perselingkuhan dan sebagainya ini kan merusak gereja. Bagaimana Pak? Menurut saya apa yang Bapak sampaikan itu memang terbukti selama saya menikah 23 tahun sampai saat ini. Dulu saya pas pengen di Kalimantan sering ke suku-suku Dayak selama 1 minggu pelayanan ke sana. Dan kalau menurut prinsip saya, kalau saya nggak ada apa-apa, saya nggak akan ngabarin istri. Tetapi kalau kata istri saya, harus tiap hari kasih kabar. Kalau bagi saya, apa kalau aman-aman aja ya nggak usah kasih kabar. Tapi istri saya bilang harus kasih kabar tiap hari. Suatu hari pas saya lagi khotbah, kasih kabar bahwa kucing kita mati Pak, katanya kan. Saya langsung kaget. Ngapain dapat saya soal kucing diomongin pas itu kan bisa nanti. Terus masalah sampai sekarang kalau saya kan dibesarkan di Sunda ya Pak ya. Kalau istri saya kan orang Ambon asli. Dia juga pernah merasakan peperangan pas waktu itu. Jadi kalau di rumah tuh nada tinggi itu kalau bagi saya tuh marah gitu. Tapi kalau bagi istri saya enggak. Kalau bagi saya Beni gitu kan. Panggil kesayangannya Beni. Enggak pakai yang, enggak pakai apa ya. Beni sini gitu kan. Kalau bagi istri saya itu bukan sesuatu yang marah yang ngebentak. Tapi kalau bagi saya kok manggil suami begitu gitu kan. Di keluarga saya enggak begitu. Manggilnya lembut gitu kan. Ben sini gitu. Ya kalau bagi istri saya
manggil ke anak-anak juga gitu. Makanya dua anak saya itu nggak deket sama istri saya, lebih deket ke saya karena saya yang lembut manggilnya. Kalau istri saya, Vela, sini kamu, gitu. Apalagi bagi istri saya itu nggak apa-apa. Itu yang terjadi. Terus kalau dia WA, seperti yang Bapak sampaikan, dia masalah 1, 2, 3, saya bilang, ya baik. Cuman begitu aja, ya baik. Sudah, oke. Dia langsung telepon saya. Lagi ngapain sih katanya, kan lagi ngapain? Jawabnya singkat begitu, saya bilang, gak lagi ngapain, ya sudah kata saya. Kalau saya jawab sudah, ya sudah beres. Kalau bisa begitu, kalau istri saya nggak mau begitu, maunya sudah tuh sudah yang mana, yang apa begitu kan. Itu apa? Selama 23 tahun ini kami perbedaan budaya, apalagi dia, saya orang bungsu gitu kan, anak bungsu, dia anak yang keempat dari 7 bersaudara. Papanya kan kapten laut, jadi di rumah dia perangkap juga mungkin sebagai seorang laki-laki yang harus bertanggung jawab. Saya kan serba ada gitu kan. Jadi kalau di rumah tangga dia yang ngecat, dia yang pasang keramik, dia yang nyemen kan. Saya juga bingung. Udah papa saya aja yang nyemen, udah saja yang pasang keramik gitu kan. Karena terbiasa dari kecil di rumahnya dia yang gitu. Iya. Dia yang itu yang handle semua. Ya itulah Pak. Oke. Ya itu seninya ya. Unik gitu. Ya kalau orang Ambon Timur begitu, nadanya tenor semua. Makanya kalau di Jawa orang Timur bertemu lagi ngomong itu, orang Jawa bilang itu mau berkelahi, belum, itu masih pemanasan. Suara tinggi lalu gini kan. Ya, penyesuaian ya. Tapi ya komunikasikan aja Pak. Jadi apa yang Bapak mau komunikasikan. Jadi apa yang Ibu mau komunikasikan. Di mana bisa bertemu? Kalau nggak bisa harus tahu. Pokoknya sama-sama tahu lah. Kan gitu. Ada anak yang dibentuk di rumah itu bapak saya. Kalau papa saya panggil nama saya, waktu saya jawab iya, saya ada di depan mukanya. Tapi ada orang lain jawab orang tua iya, tapi dia masih ada di pulau sebelah sana. Nah, dua orang ini waktu menikah ini jadi persoalan. Istrinya panggil suaminya, dia jawab iya tapi masih di sana. Istrinya marah sekali karena istrinya di rumah. Kalau jawab panggilan itu sudah ada di muka dia baru jawab. Nah, ini pun jadi persoalan kan. Nah, dikomunikasikan, aku di rumah biasa begini, aku di rumahku biasa begini. Jadi kalau terjadi ini sudah tahu sama tahu, nggak usah curiga bikin macam-macam. Dia tidak menghargai saya, dia hanya jawab dia tapi dia tidak membuka saya. Nah kan ini juga jadi sebab-sebab persoalan yang harusnya bisa diatasi. Gimana Pak Luther? Iya, dalam beberapa poin sama dengan Pak Bumi. Kadang-kadang kalau habis pelayanan gitu kan, terima amplop dari jemaat lain, itu lebih sering saya istri nggak perlu tahu, tapi dia pengen tahu. Nah, sering itu menjadi komunikasi yang tajam. Saya beranggapan, wah dia pengen bagian nih. Padahal dia cuma ingin tahu. Nah itu sering. Saya cuma pengen tahu kok. Enggak, saya nggak minta. Jadi betul Pak, dia ingin komunikasi. Dan mungkin karena istri saya juga separuh Ambon ya. Sering saya mengatakan jangan dengan nada tinggi. Oh enggak, ini bukan nada tinggi. Iya. Ya itu sudah biasa. Sudah biasa rupanya. Terus ketika dia mengatakan Allah gitu, saya bilang itu nggak bagus loh. Dia bilang wah di Sunda kita biasa itu. Wah ini yang saya ya sering jadi perdebatan lah
perbedaan nilai kali ya, rasa bahasa ya. Iya. Ya, itulah apa itu seninya kita berumah tangga, apalagi kalau beda budaya. Apa itu laki dan perempuan sudah berbeda, ditambah dengan budaya masing-masing berbeda. Ini serunya di situ. Iya, seru. Itu seninya, orang bilang seninya di situ. Iya, betul. Bagaimana kalau kita bisa bertahan lebih lama dalam rumah tangga itu, orang mulai lebih hebat ini. Dan sudah bisa menyesuaikan, sudah tahu kiat-kiatnya. Kalau dia marah saya harus seperti apa. Tanpa kita sadar di dalam rumah tangga kita semua akan buat yang sama. Kita mau ancang-ancang apa kalau begini kita mau. Nah, sikap kita itu dipengaruhi oleh bagaimana kita dibesarkan. Betul. Bagaimana kita lihat orang tua kita. Ya, Seperti apa papa memperlakukan mama. Sedikit banyak untuk saya itu mempengaruhi saya. Sedikit banyak ada itu. Nah, bagaimana dia di rumah, orang tuanya perlakukan dia seperti apa. Itu sedikit banyak itu akan mewarnai setiap sikap dia ketika menanggapi sesuatu. Betul. Nanti sore kalau masalah kita bicara tentang uang, mungkin nanti saya singgung lagi. Saya tidak tahu bahwa kalau kami komitmen sejak menikah, gaji saya semua ke rekening. Saya tidak pegang. Satu waktu dia bilang, bagaimana kalau kita tukar sekarang? Gaji semua ke bapak, tapi dari pelayanan-pelayanan yang lain masuk ke dia. Saya nggak mau, karena yang dulu lebih banyak dari sementara kita laki-laki ini kebanggaan kita, Iya, kita bisa keluarkan sesuatu dari dompet untuk anak, untuk istri, itu identitas kita. Iya. Jadi tidak bagus juga kalau semua ke istri harus. Mesti kita juga pegang. Iya. Nah, anak saya nggak tahu ya, mungkin dia belajar, dia perhatiin. Kalau minta mamanya itu, jadi orang wawancara dia, kamu suka dapat uang jajan ke sekolah lu lebih suka dari siapa, papa atau mama? Apa jawabnya? Papa. Kenapa bukan mama? Mama sekali 5.000 sampai tuanya sudah datang 5.000. Kalau papa tidak begitu. Jadi udah tahu dia. Saya lagi ngajar di kelas, tiba-tiba dia mau ke sekolah di pintu dia. Nah, saya langsung cabut dompet. Kasih dia, kan tidak mungkin di mahasiswa saya kasih 2.000 apa? Mana lah harga diri aku sebagai seorang ayah kan? Minimal 50.000 lah. Ya kan? Cabut lah. Dan kita tuh bangga kalau kita memberikan sesuatu itu untuk anak-anak. Senang saya gitu. Tapi di rumah baru saya ngomong, janganlah sering-sering kau gitu. Terlalu besar. Maka itu selalu harus siap. Ini seperti kemarin saya bilang sama Bapak itu, saya tidak mau anak-anak salah mengerti tentang hamba Tuhan. Maka saya memanage keuangan saya, selalu saya siap. Jadi kalau saya WA, saya perlu gitu, saya langsung sampaikan. Saya udah bilang gitu. Kalau ada berkat kita atur. Saya tidak boleh kosong sama sekali. Jadi saya tidak mau anak-anak itu, Bapak kasihan, Bapak saya miskin. Jadi hamba Tuhan itu nggak punya uang, mesti berdoa dulu. Saya nggak mau. Nah di situ nanti kita belajar memanage keuangan kita. Itu bagian dari cara kita mau mendidik mereka itu, kita harus memanage. Ini sekarang yang di UPH ini kita sewa apartemennya 1 tahun 35 juta, lalu makan dia tiap minggu itu sendiri makan. Jadi kadang-kadang dia hanya kasih emoticon sama saya udah tahu dia mau apa. Saya tinggal transfer. Dia sudah kasih kode gitu. Ini break. Kode keras. Sudah selesai Ibu? Belum, tapi speknya katanya di atas saja. Oh iya. Iya. Jadi nggak usah keluar. Wah, berarti masih seru di sana juga ya? Udah besok. Adanya semuanya. Ibu, saya boleh minta Bu? Tinggal bir. Saya belum bir. Enggak, saya boleh minta kopi.
Oh iya, siapa? Nescafe. Nescafe. Tidak pakai gula Oh, nggak pakai dan gula. tidak pakai bubuk. Semuanya minta kopi nih. Iya, oke. Oh boleh ngadu kopi semuanya. Semua kalau boleh. Saya. Iya. Ya baik, kalau di saya, kalau Tuhan berkenan, Juli ini kami 15 tahun menikah. Tuhan. Pasti Tuhan berkenan. Ya. Babak belur juga di awal-awal pernikahan karena istri saya sulung, saya bungsu, penyesuaian. Ya. Dan saya merasa istri saya wanita perkasa gitu. Ya, tapi itu semua proses ya untuk mengajarkan apa hal yang terus ya Bapak sampaikan juga relate. Saya di soal komunikasi itu secara teori paham sih Pak. Istri kan cerita gitu. Kami kan mendengarkan ya. Waktu itu kan ada modul kementerian. Tapi tetap secara naluri kita ya langsung mau kasih solusi ya. Padahal kan itu bukan itu kan yang diminta. Dia hanya mau cerita. Gitu. Itu aja sih. Puji Tuhan sudah lebih cair. Yang soal Bapak tadi apa yang istri suka suruh-suruh apa tuh kunci pintu itu benar juga. Kenapa nggak lu aja sih kan gitu ya Pak. Tapi saya pikirnya ya nanti kalau udah pakai tidur ya mungkin. Soalnya kadang-kadang dia kalau dari pintu sana, Iya. dia masuk cek dong pintu dulu. Iya itu aja sih Pak. Cukup baik. Itulah makhluk khusus yang Tuhan berikan sama kita. Iya. Harus sabar. Memang hati. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan, ya saya juga perjalanan pernikahan mungkin tahun ini, Desember ini 19 tahun. 15 tahun pertama, konflik-konflik yang tadi Bapak jelaskan itu terjadi Pak di dalam pernikahan yang sambil komunikasi, tetapi setelah 4 tahun setelah 15 tahun perjalanan saya bilang sama istri, seringkali gitu kan kendala-kendala kita bertengkar itu gara-gara komunikasi. Nah, waktu itu saya pernah mengikuti juga satu camp Pria Sejati di mana keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saya bilang tekankan di situ, saya bilang, "Mi, kalau seandainya ada sesuatu, cerita saja dalam bentuk cerita, jangan bentuk perintah. Kamu ajak saya ngobrol, ceritakan kisahnya. Nah, nanti di situ kita cari solusi, kita sama-sama cari solusi. Bukan saya cari solusi atau kamu cari solusi, bukan, tapi kita cari sama-sama. Nah setelah hari itu ya mungkin ada pengakuan juga dari saya bahwa ada kemelesetan ya dalam pernikahan. Saya lupa diri gitu kan bahwa sesungguhnya saya itu tidak cakap gitu ya. Akhirnya saya meleset dan saya akui gitu kan istri. Entahlah gitu kan, kamu mau marah silakan, kamu mau benci silakan, tetapi inilah saya di hadapan kamu. Dan mulai dari 15 tahun pernikahan pertama itu dan sampai hari ini, puji Tuhan, konflik besar nggak pernah ada. Hanya mungkin karena keinginan tertentu yang saya bilang enggak ada sedikit dia akhirnya merasa tidak nyaman dan akhirnya komunikasi kita hanya dibatasi dengan saya pergi keluar menenangkan diri itu tak ke lapang kemana atau terakhir saya ke Pelabuhan Ratu. Saya cuma duduk di pinggir pantai setengah jam pulang lagi selesai dan di situ komunikasikan lagi bicara lagi dan kembali makan lagi. Dan puji Tuhan sampai hari ini setelah 15 tahun terakhir sampai hari ini kami berjalan sudah 18 tahun mau ke 19 tidak ada konflik yang besar. Ya. Itu berarti konflik kecil itu diselesaikan. Kalau sudah diselesaikan itu nanti dia meledak ke konflik yang besar. Belum selesai konflik kecilnya tetap nambah terus. Tujuan 5 menit lagi, Pak. Sedikit aja. Pak Kos. Puji Tuhan di 24 Februari kemarin kami Tuhan izinkan untuk di hari pernikahan ke-43. Senior. Luar biasa. Saya dulu ini temperamennya keras karena banyak belajar di Tanjung Priok. Tanjung Priok daerah kelas. Saya 14 tahun kerja di sana di lingkungan begitu. Kemudian sebelumnya saya juga 3 tahun megang jadi kepala gudang di kota. Itu juga ketemunya kan guru-gurunya semua dari Banten. Kadek siap itu kan main golok terus. Jadi temperament saya keras. Dan kebetulan saya dari keluarga pria semua, 6 bersaudara. Cuman sayang, saya tidak pernah mendapat didikan dari orang tua.
sejak saya usia 5-6 tahun. Sebab satu lain hal, orang tua saya dirawat di rumah sakit 11 tahun. Jadi tidak ada komunikasi dengan orang tua ayah saya. Ini lucunya kan, ayah saya itu asli dari Guangdong Moyen, Tiongkok. Tapi anaknya hanya bisa mendengar dan bisa bicara, karena tidak ada komunikasi. Nah, kemudian saya pernah menikah. Awalnya dulu punya anak, ada 3 anak saya. Sampai saya ditinggalkan oleh istri saya. Itu ada satu masalah, tragedi. Akhirnya saya menyerah kepada Tuhan. Ibu gembala, bapak gembala, balik lagi. Oh, silakan. Asal istri saya pulang, yang lama sudah hapus, masuk. Tapi istri saya nggak pernah kembali. Nah, akhirnya sehingga cerita tahun 83 saya menikah dengan istri saya, gadis yang dari Singaraja Bali. Perbedaan kami 12 tahun. Nah, karena perbedaan usia itu, saya jadi kebapakan. Padahal dia anak pertama, saya anak ketiga. Karena sifat keras saya itu, tapi untung Tuhan pulas gitu Pak, dipoles setiap hari. Yang firman seperti tadi, kami masuk di Camp Pria Sejati, modul 1, modul 2, terakhir di Strongman. Banyak saya berubah. Sekarang saya banyak juga bantu dia di dapur. Itu kebanggaan istri saya bisa cuci piring dan lain sebagainya gitu. Masak nasi kita bisa bantu. Cuman satu hal yang ya masih ada gitu ya, perselisihan sedikit-sedikit ada. Karena mungkin yang lama sifat saya masih ada, sifat kerasnya itu masih ada. Tapi puji Tuhan, setelah ketemu di Efesus di buah-buah roh itu, penguasa diri itu saya menang. Saya banyak memaafkan orang. Hari ini saya sebuah kebanggaan, dipercaya Tuhan, bisa dijadikan tempat bertanya. Karena dianggap saya orang tua gitu. Orang pada menganggap saya senior, padahal sih senior itu enggak lah. Diplesetin bahaya tuh, sedang istri orang senior. Itu bahaya. Itu diplesetin. Ini udah siang soalnya. Saya kira begitu Pak. Jadi konflik ada. Tadi saya minta 2 taman ini untuk menggantikan sidik jari saya, apa namanya? Itu Polapin. Sebab ini HP ini bisa dibaca istri saya kapan saja. Apapun yang ada di sini dia tahu. Kan tidak ada rahasia buat saya. Nah, mengenai keuangan kami masing-masing, dia punya uang penghasilan, saya punya uang penghasilan. Meskipun sekarang saya pensiun, kan dari anak-anak kita dapat. Nah, jadi masing-masing lah. Oke. Tapi kemarin saya ada peristiwa yang belum bisa saya sampaikan di sini. Saya kena intimidasi dengan seorang janda yang akan menyerang saya. Saya memuat foto suaminya almarhum, kawan baik saya. Seperti semalam kita bikin foto berdua Pak. Itu saya taruh di Facebook. Cuman salahnya ada kata-kata saya di situ. Ini orang terbaik yang saya kenal, tapi dia harus mati karena perselisihan antara istri dan anak-anaknya yang khawatir mereka bangkrut. Kata-kata itu udah hampir setahun Pak. Tapi kemarin nggak tahu dari mana istrinya dapat di copy dikirim ke saya. Kamu bajingan, macam-macam kata-kata kotor keluar semua. Tunggu balasan dari saya katanya. Ini penghinaan buat saya katanya. Macam-macam. Singkat cerita, ada intimidasi begitu banyak ya. Istri saya nggak mau saya pusing, nggak bisa tidur. Dia delete semuanya. Dan saya mimpi orang itu setelah saya doakan habis perkara selesai. Dan saya buka HP setelah saya buka pagi dari sini, pulang jam 6. Saya mau baca, tapi saya mau lihat ada 4
intimidasi terakhir yang saya baca, mengancam dia. Kok nggak ada? Puji Tuhan, mimpi saya jadi kenyataan, saya bilang gitu kan. Orang itu sudah menghapus sendiri gitu semuanya. Nggak tahu ya istri saya yang hapus. Jadi saya bilang nggak boleh, kamu lancang menghapus pesan orang, menghapus kontak orang, semua tanpa itu seolah-olah saya yang berbuat, kan begitu. Saya bilang oke lah, mulai saat ini istri saya nggak saya buka, saya ganti. Nah ini masalah kan, dari keterbukaan yang full, kita nggak ada rahasia apa-apa, tapi hari ini saya bilang wah ini bahaya. Jadi nggak boleh. Ya itu dia Pak, cara berpikir kita kan berbeda. Ya. Jadi kita membuat kita nggak ada masalah, tapi ibu-ibu cara pikirnya kan beda. Tujuannya baik, Iya, supaya istrinya, suaminya bisa tidur, Iya. nggak stres, ada intimidasi dan sebagainya. Justru dihapus bisa jadi nggak tidur lagi nih. Kebetulan saya mimpinya begitu. Oke. Saya doakan, oke, itu ceritanya. Jadi perbedaan usia 12 tahun satu zodiak itu satu putaran membuat saya didewasakan, dituakan, dihargai, bukan hanya dari istri, dari semua begitu. Dan saya jadi ini satu Tuhan pimpin supaya saya harus benar dan benar jalannya supaya jangan salah. Makasih. Terima kasih Pak. Emang Oke, terima kasih. Kebetulan saya mengambil sikap yang berbeda dengan Bapak. Pengalaman itu mungkin ya. Jadi saya selalu menyebut Bapakku itu tuan di rumah. Makan ditemani. Itu air putihnya aja nggak bisa dia tuang sendiri. Ya harus dituang sendiri. Sepatu itu harus kinclong. Nah itu semuanya serba wah. Jadi dari pengamatan itu saya merasa itu tidak baik. Jadi dari situ mengambil sikap itu tidak baik untuk ditiru. Jadi begitu masuk, saya cukup lama menikah 34 tahun. Jadi begitu menikah, ya saya ambil semua. Apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Apa yang bisa dikerjakan, saya kerjakan. Dan juga tantangannya dari hidup 8 tahun baru punya. Jadi 8 tahun berdua. Kalau tadi ada diulang 5 tahun itu masa sulit dalam rumah tangga, kami tidak mengalami hal itu. Karena 8 tahun penantian itu masa penuh cinta. Bahkan setelah lahir baru pernah ribut kan. Sebelum ada masalah, sebelum lahir kan nggak ada masalah. Setelah lahir baru ada masalah kan. Unik ya, unik. Kalau masih kecil sih nggak ada masalah. Setelah itu baru ada masalah yang dihadapi. Jadi karena sering mengamati, baru ya perbedaan-perbedaan itu sudah dipahami bahkan sebelum menikah sudah dipahami siapa laki-laki siapa perempuan. Makanya kita sudah mengambil sikap itu. Dan memang di luar kita ya, kalau kita di luar jadi bos, kalau di rumah ya kita kan anggota, kita kontrak di rumah. Anggota. Kan kita kontrak tiap bulan bayar. Kalau setoran nggak lancar kan bisa dikeluarkan gitu. Tidak boleh pulang, apa gimana? Luar biasa. Jadi ya permasalahan tetap ada dan sampai sekarang memang kita tidak kenal siapa dia sebenarnya. Dan dia juga gak kenal kita siapa. Nah, sebenarnya konflik kami terakhir kemarin lah bulan 2. Lupa ulang tahunnya. Waduh. Berat. kontrakan kita gitu. Ada lupanya ya.
kebetulan sekarang kan lagi jauh, dia di Jakarta, aku di Sukabumi. Lupa lah orang tahunnya kan, masalah. Enakan di Sukabumi. Enakan Sukabumi, banyak teman, dan bla bla bla. Bablas satu hari, memang sih masih ingat sih, tapi udah belum lewat, tapi sudah batas akhir. Tes toleransi. Sudah lewat maghrib, sudah lewat. Hal tersulit dalam rumah tangga yang dialami adalah perdamaian. Ya. Itu hal yang paling sulit. Kalau kita sudah bertengkar, kita bertengkar kan diam-diaman nih. Nah, SKT. dia SKT kan. Jadi mau berdamai ini gimana? Nah, yang paling mudah sampai saat ini adalah mengundang teman ke rumah. Ini cara paling mudah untuk berdamai. Oh ya? Udah diam-diaman ini kan telepon. Perlu mediator. Ya perlu mediator. Oh. Sebenarnya fungsi mediator nggak ada, asal datang aja. Mencairkan suasana. Iya. Udah ke rumah dulu, ngapain? Udah sini ngopi, ngapain kek? Itu dia datang, nanti bisa jadi klub lagi kan. Apalagi bagi kami orang Batak kan ada istilah hula-hula ya. Apalagi kalau kelompok marganya dia yang datang kan, ini dia hormat ini kan. Iya, hormat ya. Inilah kita telepon kan. Bukan mau mendamaikan, dia itu nggak tahu bahwa kita lagi ribut. Ini amang ini asli Batak. Banyak taktik. Yang penting datang aja ke rumah, sudah ada alasan untuk menegur. Iya. Betul. Datang ini buat kopinya dong. Nah, sudah mulai udah cair. Kalau itu nggak ada, sulit ini mencairkan suasana ini. Jadi persoalan paling rumit itu ya memulai perdamaian ini. Inilah namanya kiat. Ya, kiat. Ya. Jadi sampai sekarang yang metodenya hula-hula masih itu hula-hula. Kan pasti sih sebenarnya, tapi itu yang paling ampuh. Yang paling ampuh itu. Ya, tiap keluarga punya ini sendiri. Iya, jadi dia datang, udah tinggal bilang datang, komandan datang. Dia nggak bisa bantah tuh ya. Kan itu kan raja ya. Hula-hula itu raja. Iya, raja kan. Itu raja bagi kami kan. Jadi ya, datang. Jadi gimana? Ya akhirnya mah kita komunikasi kan tadi. Kita udah diam-diaman. Itu persoalannya yang selalu berulang. Iya ya. Yang selalu berulang pada saat kita sih tidak pas, diem. Ya, persoalannya memulai ini lagi, komunikasi ya, rekonsiliasi. Itu persoalannya selalu. Kalau yang diundang Pak Luther selesai nggak Pak? Selesai, siapa aja. Oh, siapa aja. Tapi yang paling kuat itu hula-hula. Ya itu siapa aja boleh. Kayak sering. Kadang yang lewat di jalan itu aja aku tarik ke rumah. Tapi benar Pak, apa yang Bapak bilang. Ya, tidak terkecuali saya juga alami itu. Ya, kadang-kadang kita ada kelas diam-diam, tapi nanti datang mahasiswa tiba-tiba datang tamu. Udah biasa lagi. Udah. Habis itu cair lagi tuh. Iya, tadinya agak beku. Nungguin dari luar datang. Itu betul. Ya mencairkan suasana ini kan. Betul, ya. Jadi siapa aja boleh datang. Kan tidak mungkin dia saya ada orang kan. Iya. Ketahuan orang itu malu. Jadi cair dulu kan. Jadi kalau ada teman lewat gitu, aku mau tarik aja. Iya. Daripada buku terus, tarik aja ke rumah. Sebentar aja 5 menit cukup. Udah selesai, cair sudah. Balik lagi hidupnya normal. Kalau ya itu kan pasti selalu ada. Seperti yang tadi Wah bilang kan. Dan kali telepon saya Mas. Baik, susah, harus ada fisiknya. Telepon aku datang. Oh. Siap. Oke, terima kasih Pak. Mantap. Silakan Pak. Oke, saya bersyukur mendapatkan pasangan hidup dari Sumatera. Karena saya orang Sulawesi, jadi memang
Ini harimau Sumatera. Dengan singa dari Sulawesi. Singa dari Sulawesi. Jadi sama-sama. Kalau istri itu dia anak bungsu. Kalau saya yang paling anak sulung. Sama kita. Sama. Terus kami ketemu di sekolah kita di Jakarta, yang sekolah di sini jelas semua. Tapi ya namanya di sekolah teologi kan PDKT itu dilarang keras. Ada aturannya. Iya. Sehingga setelah lewat masa aturan itu kami mulai PDKT. Pada akhirnya Mirip-mirip yang di belakang itu. Setelah lulus. Satu jalur. Nah, setelah itu saya masuk komisi ke Ari, istri ke pengembangan. Akhirnya kami sepakat untuk dia ikut saya di misi. Itu berarti mesti ada yang mengalah ya. Terus itu pun kita komunikasikan. Sebelum kami menikah, kami dibimbing di konseling pernikahan di Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis Jakarta. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan, 15 kali pertemuan, 12 kali itu konselingnya massal, kemudian 3 kali itu konseling berpasangan. Sampai hal-hal yang detail itu semua ditanya di situ oleh Gembala Sidang. Sampai ini jari saya ini kan begini, kalau orang lain 10, saya 11 jari. Sampai ini pun saya ditanyai istri, calon istri, Maria kok mau nggak terima calon suami itu ada jarinya ada lebih 1, mau nggak? Mau terima apa adanya. Akhirnya kami diteguhkan pernikahan kami di Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis Jakarta di bulan Juni 2007. Jadi setelah itu kami langsung ke Sukabumi 2007. 2007. 2007. Tahun depan. Baru ada rencana lain. Betul ada rencana lain. Setiap ada masalah kami bisa mengkomunikasikan. Begitu memang awalnya bahwa seperti tadi kalau ada konflik saya lebih banyak diem, lebih menarik diri. Tapi kalau istri nggak mau, kalau itu harus cepat selesai. Ini kan penyesuaian juga buat saya cara pribadi. Hingga pada akhirnya ya kalau ada masalah saya harus selalu langsung, nggak boleh disimpan lama. Saya belajar juga seperti itu. Jadi sampai sekarang memang masih banyak juga penyesuaian karena ya itu seperti dibilang Ahmad tadi bahwa kita belum kenal betul pasangan. Ada hal yang baru yang kita selalu temukan di dalam pernikahan. Demikian. Pak, orang Sulawesi Tengah dari suku apa ya? Saya Mori. Mori. Ya. Mori. Kalau mau disembunyi itu saya tidak ngerti. Baru dengar saya. Pak Merki orang Sulawesi Tengah. Iya. Pak Mori. Saya pikir Kaili. Oh, Mori. Kalau Kaili Palu. Gereja. Kalau di GKST. GKST. Saya sudah buat bersama. Di Terpena. Di tempat di GKST itu yang tempat pendetanya ditembak itu. Oh ya Itu sih. di Palu. Perempuan ya Pak? Ya. Gereja itu dengan rumah saya itu cuma 5 menit Betul. jalan kaki. Mimbar apa itu pintu gerbang gereja kan Terbuka. itu kan luas. Wah, mimbar tuh kelihatan jalan dari sana. Sniper berarti ya Pak ya? Sniper. Dari luar diangkat tuh kena sini. Iya. Tetap dibiarkan itu bekas peluru. Oh. Jadi saya gerak-gerak terus. Jadi kalau kota bergerak jangan begini itu sasaran itu. Iya sasarannya. Mereka semua tertawa. Oke, terima kasih Pak. Siap. Terakhir penutup. Waktunya sudah habis sebenarnya. Ya. Tidak apa-apa. Langsung penutup aja. Ya. Ya mungkin di sini saya paling muda kali ya usia pernikahan Berapa tahun? 25
Oh, 12. Sejak menikah, persoalan yang selalu berulang sampai hari ini itu, meskipun sudah sering dikomunikasikan, khususnya dari pihak saya itu adalah kalau istri saya sedang marah, saya itu suka merasa nggak terima, bukan soal konten marahnya, tapi cara. Nah, saya menyadari bahwa marah saya itu meskipun marah bukan sama saya, tapi sama anak misalnya atau sama siapa. Tapi ketika dia marah itu saya jadi marah. Saya punya trauma ke mama saya. Memang mama saya itu dominan dan suka memperlakukan bapak itu kurang hormat begitu. Dan itu kami lihat dari kecil. Dan trauma itu ke bawah gitu sampai menikah. Jadi kebetulan cara marahnya mama saya dengan cara marahnya istri saya itu agak mirip-mirip. Memang temperamennya sama-sama semil lah begitu. Nah, memang kadarnya sudah lebih menurun sih sejak dari awal sampai. Cuman sudah dikomunikasikan juga Pak bahwa saya tidak terima cara kamu marah. Kenapa? Karena saya trauma dengan mama saya. Dan kita berulang kali berusaha untuk nggak pernah tuntas setuntas-tuntasnya. Lalu ada persoalan yang kalau marah itu jangan gitu caranya. Saya tidak masalah kamu marah, tapi tolong cara marahnya. Gitu. Jadi itu yang ya saya tidak pernah bermasalah dengan substansinya. Apapun yang terserah, tapi saya selalu bermasalah dengan cara. Bagi saya kebenaran pun kalau disampaikan caranya salah ya siapa mau terima gitu. Mama masih hidup? Masih hidup sampai hari ini. Pernah bicara dengan mama? Sudah, dan itu juga mama saya kayaknya 3 hari nggak mau ngomong sama saya. Saya mama saya sejak kecil nggak terima cara mama marah. Kalau kami semua berempat diperlakukan sama. Tapi beruntungnya saya diambil orang di kelas 6 SD saya diambil orang, dirawat orang lain yang benar-benar merasakan sampai dewasa itu 2 abang saya dan adik saya. Makanya umur berapa tuh diambil? Kelas 6 SD. 12. Diangkat anak di Tanjung 12 ya. Jadi udah 11 tahun udah dimasukin itu. Iya, traumanya tetap nempel. Tapi karena akhirnya langsung berubah total di keluarga baru. Orang Jawa tidak ada intonasi, semua do rendah semua. Ada dasar rendah. Jadi ya itu Pak. Jadi sampai hari ini saya masih berkumpul dengan istri. Sering diobrolin, karena dari komunikasi ya, kita sering ngobrolin. Cara marahnya. Cuman apakah saya harus sudah mulai belajar menerima kalau memang kadang-kadang ada hal yang sulit untuk diubah. Mungkin begitu, Pak. Oke, salah satunya itu tadi belajar menerima. Sedangkan pasti istri juga berjuang. Iya. Bagaimana bisa berubah. Tapi toh keluar lagi. Di sinilah makanya kita belajar di sini sesuatu yang ditanamkan 12 tahun pertama. Itu perlu waktu yang panjang untuk menyelesaikan. Iya. Maka ada istilah kalau orang belum selesai dengan dirinya agak sulit ya dengan orang lain. Nah, karena orang lain ini siapa? Kalau itu pasangan hidupnya mau tidak mau yang paling pertama kita harus belajar menerima. Memang dia begitu. Baru sampai yang kedua kalau ada komunikasi itu bagus. Pasti dia juga berjuang tidak itu. Kami temperamen kan nggak ada dasar tinggi semua juga. Tapi di rumah istri saya belajar. Istri saya kadang-kadang bilang Pak, nadanya boleh diubah. Oke. Turun ke anak-anak. Jadi kalau suara saya tinggi, anak saya udah berani ngomong juga, Pak, ganti nada dong. Oke. Nah kalau dia naik, coba, Dek, nadanya. Oh iya Pak, gitu. Iya Pak, nadanya. Tolong nadanya ya. Gitu. Jadi kita aja seperti guyonan, tapi pada saat yang sama kita saling mengkoreksi. Tolong nadanya bisa diteruskan. Iya. Kan lebih indah.
ngomong aja. Ya kecuali lagi naik pitam, ada yang suruh turunkan nada, yang lain yang naik nanti. Tapi tentu saya percaya bapak-bapak tidak pernah naik tangan kepada istri. Emosi kayak apapun, maksud cara yang paling baik itu memang lebih baik kita keluar sebentar. Karena kita selalu akan kalah dengan kata-kata. Sedangkan mereka tuh, nah mereka hanya diam kalau ditampar itu susah. Itu saya pernah dipanggil, ada suami sebagainya, saya dipanggil. Istri bilang, aku udah mau dibunuh nih. Kali saya pergi, saya tanya apa yang terjadi. Suami bilang, ngomong terus Pak, ini tampar lah. Nah, baru dia diam. Oh kalau gitu lanjutkan, aku pulang. Terima kasih bapak-bapak, bapak-bapak ini luar biasa. Kita sama, saya juga terus belajar itu. Saya anak sulung cenderung mengatur. Anak sulung punya kecenderungan untuk mengatur. Dan karena saya juga dididik dengan orang tua yang nada dasarnya tinggi, saya punya kecenderungan itu. Nah, istri saya dia bungsu, dari kecil dia dibesarkan kakaknya, karena mamanya meninggal di usia 4 tahun. Jadi kakak-kakak perempuan yang membesarkan dia dengan gaya mereka masing-masing. Bapaknya cenderung memanjakan dia. Jadi dia dekat dengan bapaknya. Sekarang saya menikah, saya harus menempatkan diri secara tepat. Kadang-kadang dia bisa bandingkan saya dengan bapaknya. Di situ memang tidak mudah, tapi saya bilang dia kita berjuang. Kebiasaan itu bisa diubah. Bagaimana cara mengubah kebiasaan yang terbaik? Mulailah kebiasaan yang baik. Bagaimana memulai kebiasaan yang baik? Ya kita saling menolong. Kalau biasa, jadi sebelumnya kita udah ngomong kebiasaan suara tinggi. Kalau aku suara tinggi, mama kasih ingat lah. Macam itu tadi, tolong ya nadanya. Udah, diam juga bu. Ini di mana ini? Barang-barang ini kok semua nggak ada? Tolong nadanya. Ya, saya cari ini barang ini ada di mana ya? Jadi gitu. Ya akhirnya ketawa juga sendiri. Tadinya rencana marah batal. Karena kita bermain dengan nada aja. Anak-anak juga begitu. Anak-anak juga kadang-kadang naik suaranya. Tolong ya nadanya. Ya Pak, begini-begini. Jadi dikasih turun. Jadi tujuan itu apa? Akibat sampingnya kita maksudnya marah. Jadi tertawa dulu sih nadanya tuh. Kalau nanti naik, boleh naik. Papa ambil suara 2 ya, mama suara 3. Kor kita. Jadi itu kiat-kiat aja. Jadi kita yang sama-sama tahu bagaimana saat mana dan bagaimana kita saling ingatkan saja. Saya tidak percaya ada orang. Saya memang sudah begini. Saya dilahirkan memang sudah begini. Ini orang nggak mau berubah. Nggak bisa begitu caranya. Saya memang dibesarkan dengan cara begini. Kaulah tolong aku supaya aku bisa keluar dari situasi. Kan gitu. Loh, kita suami istri kan memang begitu. Kalau orang menikah kalau tidak saling mendewasakan, ini tidak benar. Jangan saya mengalah terus. Sekali-kali kau tidak. Ini sebenarnya kita saling membentuk. Saya yang tadinya tidak sabaran jadi lebih sabar. Masuk di tahun 2006 ini saya baca ayat di Timotius. Saya bilang ini ayat untuk saya nih. Sabarlah dalam segala hal. Saya biasa pulang, kalau pulang pelayanan atau apa gitu, saya mau tuh buka ketok pintu 1 kali buka. Tertidur istri saya. Capek dia kerja. Lalu ada anak tinggal di rumah juga tertidur semua. Saya di pintu pas saya ketok, nggak ada respon. Handphone saya udah miskol 10 kali, nggak ada respon. Ini mereka tidur atau mati ini. Saya bawa nasi kotak pulang. Biasanya kalau yang saya yang biasanya itu bukan hanya gedor pintu, sudah saya pukul pintu. Bisa tetangga semua dengar. Tapi hari itu saya ingat ayat itu. Sabar dalam berbagai setan. Itulah, saya bawa nasi kotak, saya lihat ada kerupuk. Aku makan kerupuk. Kalau ingat itu lucu, tertawa sendiri. Makan kerupuk sampai tunggu 15 menit kemudian. Baru buka pintu. Lama itu. Kerupuk habis Pak. Biasa. Begitu buka pintu, saya masuk. Saya tidak marah, saya senang. Kenapa? Saya menang.
saya berhasil mengontrol, senang sekali. Jadi saya bilang, dia udah siap-siap mau dimarahin ya. Tapi dia bilang, saya kok enteng senang gitu. Terus saya cerita kenapa saya begitu. Ada firman, tapi firmannya dilakukan. Kapan dilakukan? Pada saat kita digoda untuk marah, saat itulah lakukan. Itulah jawaban Tuhan. Tuhan buat saya lebih sabar. Amin. Dibikin tidak sabar kan? Lakukan itu. Nanti setelah itu kita aduh, senang sekali, menang. Doa saya kiranya percakapan ringkas kita ini boleh saling menolong menguatkan kita sebelum pasangan kita datang. Pak Melki, udah boleh. Gaya kita menyambut mereka. Ya? Gaya kita menyambut mereka gimana? Bagaimana menurut Bapak? Love you. Oke, silakan sambut masing-masing.